Oke, sekarang Kak Ines mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau gerak-gerak badan dulu nih. Apakah lagunya? Nah adik-adik, lagunya pernah kita nyanyikan di pesta ceria tahun lalu. Lagunya seperti ini Kak Ines. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Adik-adik, capek nggak memuji Tuhan habis olahraganya? Pasti enggak dong. Nah adik-adik, sekarang adik-adik bisa duduk kembali. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Ines. Silakan Kak Ines. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan apa segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan bilang amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong. Nah semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita mau mengangkat pujian secara medley. Ada 2 lagu. Lagunya apa nih Kak Ines? Oh sukacitaku, pam 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 saja ku jumpa Yesusku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Sukacita
Baiklah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, berdoa, dan juga olahraga. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Apa tuh Kak Windy? Nah, ada yang tahu nggak adik-adik kita belum ngapain? Benar, kita belum mengumpulkan persembahan syukur kita. Oke adik-adik, sekarang siapkan uang persembahannya. Persembahan syukur kita akan dipimpin oleh Kak Desta. Silakan Kak Desta. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, yang harus adik-adik siapkan yaitu amplop. Nah, amplopnya ini adik tulis hari Minggu, tanggal hari ini yaitu tanggal 14 bulan Juni tahun 2020. Nah, dalam amplop ini adik-adik bisa memasukkan uang persembahan kalian. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah menghadirkan kami sini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari harta kami ya Tuhan. Tolong terimalah persembahan kami ya Tuhan, supaya persembahan kami dapat berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk merespon persembahan kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Hai adik-adik, apa kabar? Kak Esther harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kak Esther sangat bangga sekali karena kalian masih ingat kalau hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Oh iya, terima kasih ya buat Kak Windy, Kak Ines, dan Kak Desta yang sudah memandu ibadah gabungan kita pada hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020. Semangat melayani kakak-kakak. Kesempatan ini juga Kak Esther dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya mau mengucapkan selamat ya buat kalian semua yang sudah mendaftar ke sekolah yang lebih tinggi. Ada yang mendaftar ke SD, SMP, SMA, bahkan ada yang melanjutkan kuliah. Nah, ini ada informasi tambahan mengenai sekolah. Mungkin ini bisa menjadi referensi kalian untuk mendaftarkan sekolah kalian.
Dan Kak Esther dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dari hari ini tanggal 14 Juni sampai 20 Juni tahun 2020. Kiranya dengan bertambahnya usia, kalian semakin dewasa di dalam iman dan semakin setia kepada Tuhan Yesus tentunya. Oke adik-adik, Kak Esther ingatkan lagi ya, tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan ke kalian supaya tetap jaga kesehatan, hindari dulu kerumunan orang banyak. Baiklah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi ketemu dengan Katasya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dan berdoa, Katasya mau ngajaknya ini. Adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Sekolah Minggu Paling Yahud. Adik-adik tahu kan? Kayaknya banyak yang lupa lagunya nih. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, tralalala, tralalala, tralalala. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi cerah ini kami dapat beribadah online lagi bersama. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adek, Katasya mau nanya nih, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Angkat tangannya. Kayaknya Katasya lihat masih ada yang ingat dan masih ada yang lupa. Biar semuanya ingat, Katasya mau kasih tahu nih. Jadi cerita minggu lalu tentang Tuhan Yesus menciptakan manusia. Tuhan Yesus tidak lupa adik-adik. Biar manusianya bisa berjalan dan mengerjakan sesuatu, Tuhan Yesus tidak lupa menciptakan tangan dan jari-jarinya. Jarinya ada berapa? 10. Lalu Tuhan Yesus juga menciptakan kaki adik-adik biar kita bisa berjalan. Nah, minggu ini Kak Andro mau cerita apa lagi ya adik-adik? Kita dengar sama-sama ya. Langsung aja kita panggil Kak Andro. Kak Andro. Shalom adik-adik. Nah, mari kita dengar ceritanya ya. Ada seorang bapak yang tangan kanannya sakit, tidak dapat bergerak. Ia minum dengan tangan kirinya, menulis dengan tangan kirinya, dan bekerja dengan tangan kirinya juga. Wah adik-adik, sulit bapak ini bekerja dengan satu tangan. Pada hari Minggu, seperti biasa, bapak itu pergi ke gereja. Di gereja, ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar, bercerita tentang firman Tuhan. Bapak itu mendengar dengan baik.
Nah, setelah mengajar, tiba-tiba Tuhan Yesus memanggil bapak itu ke depan. "Mari Pak, berdiri di tengah," kata Tuhan Yesus. Bapak itu maju ke depan dan berdiri di tengah orang-orang banyak itu. Nah, orang-orang itu heran melihat bapak itu. Mereka bingung, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Pikir mereka. Lalu Tuhan Yesus memandang bapak itu sambil berkata, "Ulurkanlah tanganmu." Tapi bukankah tangan bapak itu nggak bisa digerakin sedikit pun, adik-adik? Nah, tapi ajaibnya bapak itu merasakan kekuatan yang mengalir di tangannya, sehingga tangannya itu bisa bergerak perlahan-perlahan seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan tangan bapaknya itu bisa bergerak, tangan sebelahnya itu, adik-adik, sebelah kanannya itu. Lalu semua orang memandang dengan heran karena tangan bapak itu sembuh. Puji Tuhan, tangan bapaknya itu bisa bergerak lagi, adik-adik. Lalu si bapak bilang, "Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus." Tuhan Yesus mengangguk dan sambil tersenyum. Lalu bapaknya itu pulang, adik-adik, dengan gembira. Sekarang ia dapat makan, minum dengan tangan kanannya. Ia dapat bekerja dengan kedua tangannya lagi, adik-adik. Nah, adik-adik, hebat kan Tuhan Yesus kita? Dia bisa menyembuhkan bapak tersebut. Nah, kita bilang terima kasih yuk kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan tangan bapak tersebut. Ayo kita ucap sama-sama yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Iya. Inilah cerita firman Tuhan kita hari ini ya. Kau ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan. Shalom. Sampai ketemu lagi ya. Nah adik-adik, gimana? Seru nggak cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Andro tadi? Iya dong, cerita firman Tuhan pasti seru-seru adik-adik. Sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan dulu. Dengan judul, Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Semuanya bangkit berdiri dulu yuk. Sudah? Kita nyanyi sama-sama ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah
sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami melakukan ibadah kami. Sekarang, kami ingin mengakhiri ibadah kami. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengarkan tadi dapat berguna bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.